Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Cahyaningsih dengan NIM 193111172 dari kelas 5 EPAI. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Sejarah dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena pada pendiri dan penguasa dinasti ini adalah para keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdul Al-Saf bin Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah atau 750 sampai dengan 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafa yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai dengan 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah yang terakhir adalah Al-Mu'tazim yang berkuasa pada tahun 124 Hijriah atau 1258 Masehi dan mati terbunuh oleh pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Safa, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tazim, dan Al-Wadz. Mereka adalah para khalifah yang telah menghantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan dinasti Abbasiyah. Perkembangan Islam pada dinasti Bani Abbasiyah. Masa kejayaan Islam ditandai dengan perkembangan pesatnya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Perkembangan yang pesat ini didukung oleh adanya lembaga-lembaga yang mewadahi perkembangan tersebut. Pada masa itu didirikan lembaga-lembaga keilmuan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan Islam. Abad keemasan peradaban Muslim ini dimulai dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Masa 5 abad kekhalifahan Abbasiyah merupakan masa perkembangan Islam. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Perkembangan ekonomi, politik, dan pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Adapun kemajuan-kemajuan di bidang ekonominya adalah: yang pertama, memperluas pertanian; kedua, membangun industri-industri yang meliputi tanah air; ketiga, menjadikan kota Baghdad sebagai tempat perdagangan; keempat, menjadikan sungai Tigris dan Euphrat sebagai transmisi bagi kapal-kapal dari penjuru dunia; kelima, membuat hubungan negara berkaitan dengan berdagang di kota-kota Islam dengan penjuru dunia. Kemajuan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi politik dinasti Abbasiyah yang relatif stabil sehingga mendorong iklim yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Tidak adanya ekspansi ke wilayah-wilayah baru sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Besarnya arus permintaan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup bagi yang bersifat primer, sekunder, dan tersier telah mendorong para pelaku ekonomi untuk memperbanyak kuantitas persediaan barang-barang dan jasa. Luasnya wilayah kekuasaan mendorong berputar dan pertukaran komoditas menjadi ramai. Adanya jalur transportasi laut serta kemahiran para pelaut Muslim dan ilmu kelautan. Etos kerja ekonomi para khalifah dan pelaku ekonomi dari golongan Arab memang sudah terbukti dalam sejarah sebagai ekonomi yang tangguh. Kedua, politik. Sikap politik dinasti Bani Abbasiyah berbeda dengan dinasti Bani Umayyah.
Sebab dalam Daulah Bani Abbasiyah pemegang kekuasaan lebih merata, bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab, tetapi lebih demokratis, melihat bahwa kekuasaan itu harus dibagi-bagi dalam segala kekuatan masyarakatnya. Maka bangsa Persia juga diberi kekuasaan, begitu juga dengan bangsa Turki dan lainnya. Masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran pemerintah dinasti Abbasiyah tidak dapat dipungkiri karena mereka juga telah memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan eksistensi dinasti Abbasiyah pada periode awal berdirinya dinasti ini. Di samping politik balas budi, masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran penting pemerintahan dinasti Abbasiyah dimungkinkan karena dinasti ini mengedepankan politik terbuka. 3. Pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan gemilang. Pada masa itu, mayoritas umat Islam mampu membaca dan menulis, mereka juga dapat memahami Al-Quran. Pada masa itu juga, pendidikan tingkat dasar diselenggarakan di masjid-masjid di mana Al-Quran merupakan bahan rujukan wajib. Pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar saja. Terdapat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah yang tidak hanya ada di Baghdad, ada juga di Persia. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Faktor internal, yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada pendahulunya. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara profesional Turki untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Kedua, melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting-penting dan tinggi-tinggi, baik sipil maupun militer kepada bangsa Persia. Mereka itu sebagian besar diangkat menjadi wazir, panglima tentara, wali kota provinsi, hakim-hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suku Arab benci dan marah kepada khalifah-khalifah serta menjauhkan diri daripadanya. Ketiga, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Awaliyin. Warga Abbasiyah melakukan siasatnya dengan menindas dan menganiaya Bani Umayyah dan memusuhi kaum Awaliyin yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa berdirinya Bani mereka adalah hasil kerjasama dengan keluarga Awaliyin yang tiada sedikit jasanya kepada mereka dalam menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Akibat dari permusuhan keluarga besar itu, yaitu Abbasiyah dan Awaliyin, timbullah huru-hara dan pemberontakan hampir di seluruh negeri-negeri Islam. Keempat, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antara Bani Abbasiyah ialah ketiga perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kelima, pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Beberapa khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Mutaksim, dan Al-Wasik amanat terpengaruh bid'ah agama dan pembahasan-pembahasan filsafah. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan menegakkan persatuan umat Islam sehingga mereka terpecah belah kepada berbagai partai golongan dan ini menjatuhkan hati kaum agamawan. Keenam, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sementara komunikasi pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersama dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksanaan pemerintah sangatlah rendah. Faktor dari luar, yang pertama, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah yang penghormatan baginya. Ditambah dengan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Akibatnya, provinsi-provinsi yang diberikan khalifah kepada gubernur banyak yang ingin melepaskan diri dari genggaman khalifah Abbasiyah. Adapun cara provinsi tersebut melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan penuh. Kedua, bencana bangsa Turki. Amat besar bahayanya bangsa Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka, kian tua dan segala persediaan rusak binasa olehnya. Kekacauan timbul di mana-mana, sedangkan khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima-panglima Turki. Perselisihan antara tentara dan rakyat sering terjadi. Kelemahan pemerintah pusat di Baghdad itu menjadi peluang bagi
kepala pemerintahan wilayah untuk melakukan perhubungan dengan khalifah lalu mendirikan kerajaan sendiri dalam daerah mereka. Ketiga, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Persia bekerja sama dalam mengelola pemerintahan dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat Khalifah Bani Abbasiyah mengadakan pergantian khalifah, yaitu Khalifah Mutaki kepada Khalifah Mutri, Banu Buaya berhasil merebut kekuasaan. Pada mulanya mereka berkhianat kepada pembesar-pembesar dari khalifah, sehingga banyak dari mereka yang menjadi panglima besar. Setelah mereka memiliki kedudukan yang kuat, para khalifah Bani Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemimpin berada di tangan mereka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.